Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Pada sore hari ini waktu Papua menantikan berbuka puasa. Kalau bahasa Sunda, orang-orang di Jawa Barat menyebutnya ngabuburit. Ya, ada mungkin kosakata lain di dalam bahasa Jawa dan bahasa lainnya. Kita berada dalam sesi kedua workshop kapasitas dosen, dan saya mengundang saudara saya Mas Cahyo. Ya, beliau sebenarnya baru saja menyelesaikan disertasinya di Universitas Gadjah Mada, namun meminta tidak disebutkan doktornya. Jadi saya menggunakan sapaan Mas Cahyo. Beliau tidak saja sebagai editor in chief jurnal, namun kolega sama-sama belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sekarang ini beliau sepertinya sudah purna tugas dari editor in chief, namun tentu ada pengalaman maupun pengalaman dalam aktivitas mengelola produksi keilmuan yang kita bisa pelajari bersama-sama dari beliau. Memulai diskusi kita, mari kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dalam satu kesempatan sebelum pandemi, saya bersama-sama dengan Mas Cahyo ada satu simposium yang dilaksanakan oleh jurnal beliau ketika itu, dan saya menjadi salah satu mitranya. Lalu saya mendapati bahwa jurnal sejatinya adalah bukan soal akreditasi semata, tetapi dia menjadi bagian dalam ekosistem keilmuan. Maka kesempatan sore hari ini waktu Papua dan masih siang hari di Semarang, kita kemudian akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana pencitraan sebuah jurnal, lalu kemudian juga terkait dengan jejaring akademik. Dan dalam kaitan ini juga mohon nanti Mas Cahyo mendiskusikan ya bagian-bagian yang boleh jadi karena beliau fokus ke administrasi publik, ya, dan juga boleh jadi kita mendapatkan oleh-oleh ataupun sedikit cerita summary dari disertasi beliau yang baru saja selesai di Universitas Gadjah Mada. Dengan ucapan terima kasih, kami persilakan Mas Cahyo. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda WG. Ini ada juga Pak Alfaris Yasir. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan mencoba berbagi pengalaman saya dalam mengelola jurnal dalam perspektif kalau mungkin teman-teman itu lebih banyak fokus di indeksasi kemudian sekitar, dan itu masuk jujur saja sebenarnya kebutuhan kita juga. Kita tidak bisa menafikan itu sebagai sebuah kebutuhan, karena bagaimanapun dosen itu ada tuntutan administratif begitu ya. Hanya saja ketika saya Kanda WG dulu dan juga beberapa teman yang lain mendirikan IPSR, memang fokus kita pengembangan keilmuan dan jejaring. Sebenarnya kan itu kayak dari dulu ya. Jadi bahkan beberapa waktu yang lalu itu saya juga sempat kaget ada statement kawan dari Udayana yang mengatakan, Mas Cahyo ini kolega kita semua ya. Memang saya melepaskan identitas keunesan sehingga kemudian saya berusaha bahwa ilmu yang kita punya itu bisa di-share kemana-mana gitu ya. Jadi tidak hanya untuk menjadi miliknya UNES, Kanda WG juga tidak hanya miliknya Kanda WG, tapi juga itu dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, persoalannya memang dalam pengelolaan jurnal itu karena kita sejak awal didesain untuk menjadi administratif, maka ada hal yang kemudian kita terlupakan, yaitu hal yang substansi yang itu seringkali kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Gitu ya. Yang pertama tentu saja keilmuan, terus kemudian ada juga bagaimana cara kita menyajikan sebuah temuan
diseminasi publikasi itu menjadi sebuah jurnal yang menarik ya, karena kita terlalu fokus di OOJS itu isinya harus ini dan seterusnya, sehingga kemudian kita justru malah fokus di hal yang teknis, sehingga hal yang substansi itu seringkali kita agak terlupakan gitu ya. Nah, saya di sini akan sedikit berbicara membagikan pengalaman saya dalam mengelola jurnal dalam perspektif kita sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah jejaring akademik, sehingga kemudian mudah-mudahan nanti ini juga bisa menjadi spirit bersama gitu ya. Kebetulan saya juga di Apsipol sedang mau mengembangkan jurnal juga, asosiasi politik, yang itu memang targetnya adalah memfasilitasi lintas lembaga, lintas institusi. Karena di asosiasi maka saya harus melepas ego keunesan gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak mudah, karena bagaimanapun ketika kita udah nempel di satu lembaga, maka targetnya adalah ya lembagamu yang harus bagus. Padahal ketika kita menunjukkan bahwa ilmu kita yang harus disebarluaskan, makanya kita udah nggak lagi bicara lembaga, nggak lagi bicara UNES, nggak lagi bicara di mana lah Undip lah dan seterusnya. Itu kita nggak lagi bicara itu, tapi kita bicara tentang bagaimana sebuah ilmu yang bermanfaat itu bisa disajikan ke khalayak secara lebih luas gitu ya. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena bagaimanapun kita menyadari bahwa sekarang kita sedang terjebak. Ini saya tampilkan satu artikel ringan ya, ini populer ilmiah sebenarnya. Ini pengalaman saya ketika saya waktu itu setelah simposium tadi sempat disinggung Kandawiki tadi, ini salah satu artikel yang tayang itu beberapa waktu setelah saya di UNES menyelenggarakan simposium politik. Nah, ini karena simposium politik waktu itu sama seperti IPSR ditujukan untuk mendiseminasi pengetahuan, jadi kita tidak mengejar publikasi begini dan begitu, tapi bagaimana teman-teman bisa saling berbagi, bisa sharing. Nah, ini salah satu perenungan ketika saya waktu itu, saya sebenarnya berterima kasih ya ada kolega yang berbaik hati itu menuliskan artikel dan kemudian nama saya dimasukkan waktu itu. Nama saya dimasukkan dan dia ngirim WA, terima kasih saya sudah diajak berkolaborasi dan kemudian ini adalah satu artikel yang saya masukkan di dalamnya. Saya jujur saja agak kaget ya, karena saya tidak berharap itu. Waktu itu saya langsung, ya sudah saya terima kasih, tapi kemudian naskah itu saya keluarkan dari database Scopus saya karena saya tidak merasa ikut riset dan juga melakukan proses penulisan artikel itu. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana tadi pencitraan jurnal, yang menjadi refleksi saya selama ini adalah bagaimana sebenarnya pengetahuan itu direproduksi, diseminasi di kita ya, sehingga kemudian kita itu terlalu menselebrasi Scopus gitu ya. Buat saya itu sesuatu yang oke, di satu titik tertentu nggak ada masalah karena itu memang kebutuhan kita, tapi di titik yang lain itu terlalu berlebihan karena kemudian menjadi menegasikan peran keilmuan, diskursus keilmuan di situ. Jadi ketika kita menulis dan kemudian kita mempublikasi sebuah artikel di jurnal tentang Scopus itu seolah-olah menjadi lebih penting dibandingkan bagaimana proses keilmuan itu berjalan. Nah, di artikel ini saya menyebutkan bahwa memang ada yang bergeser di dalam proses pendidikan kita. Kalau misalnya dulu tahun 2000-an, kita mungkin cuma mengenal ProQuest gitu ya, Berkes, Google Scholar gitu ya, ketika mencari jurnal gitu. Sekarang kalau tidak terindeks Scopus itu seolah-olah tidak valid gitu ya. Risetnya dipertanyakan lah kan, bahasa sederhana kayak gitu. Sebuah artikel, sebuah riset yang kemudian tidak bisa dipublikasikan di sebuah jurnal terindeks Scopus bereputasi itu seolah-olah kualitasnya dipertanyakan. Padahal dulu kita tidak pernah seperti itu. Bahkan sekarang pun masih ada jurnal-jurnal yang bisa dikatakan top di kelasnya itu tidak terindeks Scopus gitu ya. Salah satu yang mungkin kita sering dengar jurnal Indonesia-nya Cornell misalnya, itu pegawai-pegawai itu sosial itu ngisi di sana.
Kalau di Indonesia misalnya kita itu kenal namanya Prisma ya. Prisma itu jurnal terbitan LP3IS. Itu salah satu jurnal paling tua di Indonesia, tapi juga tidak terindeks Scopus. Bahkan mungkin juga nggak terindeks CITA juga. Nah, disitulah kemudian perlu mendudukan yang pertama, pengetahuan itu sebenarnya lebih penting dibandingkan indeksasi gitu ya. Walaupun tentu kemudian indeksasi itu yang di beberapa tempat itu digunakan bukan untuk standar bagus dan tidak. Sebenarnya ya, kita mungkin agak salah paham, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana sebuah jurnal itu dikelola secara profesional, secara administratif itu baik. Gitu. Nah, beberapa indeksasi itu sebenarnya arahnya ke sana. Jadi ketika ada DOAJ, aturannya bla 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 banyak, Scopus, aturannya seperti ini, ada etika publikasi, ada konsul terkait radar, kemudian jumlah naskah yang dipublikasi dan seterusnya, itu sebenarnya mereka lebih mengarah kepada ketertiban administrasi. Jadi ketika mendiseminasi pengetahuan itu tertib secara administrasi, sehingga kemudian secara kualitas itu masih bisa terjaga. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting, bahwa jurnal itu adalah sebuah arena bagi dosen dan peneliti, juga mungkin mahasiswa, untuk menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki. Gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya menjadi core, bahwa jurnal itu bisa menjadi bagian dari penguatan jejaring akademik untuk membangkitkan mawar ilmu, kalau bahasa saya di sini. Karena apa? Karena tadi ketika kita sudah menselebrasi Scopus, indeks reputasi itu, maka kemudian kok yang terjadi sekarang justru misalnya kayak kemarin ya sempat ramai Pak Terawan dia menerbitkan satu jurnal satu artikel di jurnal reputasi, ternyata naskahnya juga dikritik juga yang tentang brainwash. Jadi itu mungkin juga bisa menjadi kontrol kita sebagai akademia untuk memunculkan sebuah bahwa mungkin bisa jadi sebenarnya isinya benar ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau menurut saya benar salah itu kan sebuah proses saja, nggak ada yang kemudian kamu harus salah dan berhenti. Saya sebenarnya tidak setuju di situ. Sebenarnya ketika ada inovasi-inovasi yang ditampilkan di sebuah temuan publikasi, ya itu harusnya ditantang balik. Dan itu yang sebenarnya terjadi di publikasi Pak Terawan. Kemudian ada yang mengkritik dan memunculkan jurnal baru. Nah, menurut saya itu yang kemudian penting. Jadi tidak sekedar berhenti di, wah itu sudah terindeks Scopus, berarti oke, nggak boleh dibantah. Tapi yang terjadi waktu itu saya lupa siapa yang menulis, kemudian ada yang membantah. Saya pikir kalau kemudian Pak Terawan membantah lagi, maka itu akan menjadi sebuah diskursus akademik yang menarik, ya, kalau menurut saya. Jadi kebangkitan marwah ilmu itu bukan sekedar Scopus dan indeks bereputasi yang lain, tapi juga bagaimana ilmu-ilmu itu bisa didialogkan di ruang publik dengan lebih baik. Nah, selain soal terkait dengan keilmuan, tentu saja yang menjadi penting dalam konteks pengelolaan jurnal berkaitan dengan jejaring akademik itu memang berkaitan dengan pencitraan itu sendiri. Sebentar, saya akan coba pindah ke slide yang lain. Nah, ini. Ya, jadi jurnal itu sendiri sebenarnya kalau kita mendudukan tidak sebatas indeksasi, maka itu akan menjadi peluang bagi kita untuk membangun jejaring akademik. Bukan saja kita sebagai personal, dosen peneliti, tetapi juga lembaga. Seperti yang tadi saya sampaikan ada WG itu memang ini konsorsium Maros ya, ada ya. Nah itu juga kita bisa membangun konsorsium yang lebih besar lagi. Misalkan kayak asosiasi keilmuan atau misalnya jejaring-jejaring peneliti. Ya itu saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi dibandingkan sekedar indeksasi. Jadi jurnal itu ketika kita dudukkan sebagai arena untuk mengumpulkan para akademia, maka ke depan kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar sekedar indeksasi dan gitu ya, tapi kebermanfaatan yang jauh lebih besar lagi. Gitu. Dan itu pun akan melepaskan kita dari belenggu kelembagaan. Gitu ya. Jadi
kita bisa terkoneksi dengan kolega-kolega kita di mana saja dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang masih terkait dengan teknis-teknis pengelolaan jurnal. Nanti mungkin juga Bapak Ibu bisa ngecek di sini ya, karena memang pengelolaan standar-standar pengelolaan jurnal di Indonesia itu terutama Sinta dan Arjuna itu memang sering diupdate. Jadi aturan-aturannya sering diupdate. Jadi ada mekanisme akreditasi, kemudian ada peraturan, dan ada pedoman-pedoman yang ada di sana. Itu saya pikir Bapak Ibu, terutama yang pengelola jurnal, itu perlu update ya. Salah satu yang penting saya kira untuk Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, selain bergabung sebagai dosen, selain bergabung dengan asosiasi keilmuan, tentu saja ada yang sifatnya jejaring komunitas yang bersifat teknis kejurnalan. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya relawan jurnal. Saya pikir Bapak Ibu pengelola jurnal itu hukumnya sunnah, ya, kalau menurut saya hukumnya sunnah. Kalau wajib itu saya takut dosa ya kalau mewajibkan. Tapi sunnah itu insya Allah ya bergabung di relawan jurnal Indonesia di provinsi masing-masing. Nah itu kawan-kawan di relawan jurnal itu akan sangat membantu bagi pengelola jurnal untuk memperbaiki kualitas terutama khususnya teknis ya. Kalau substansi mungkin lebih ke asosiasi ilmuwan ya. Makanya saya dulu berharap sekali bahwa asosiasi ilmuwan itu juga mau terlibat lebih jauh dalam pengelolaan jurnal, terutama mengirimkan teman-teman ke relawan jurnal. Pun demikian dengan kawan-kawan di relawan jurnal, mereka juga yang berbasis dosen itu mau bergabung di asosiasi keilmuan. Sehingga kemudian dua hal yang mungkin beda pendekatan, satu substansi, satu teknis, itu bisa memperkaya dan memperbaiki kualitas pengelolaan jurnal Indonesia dengan basis jejaring akademik. Nah, mekanisme akreditasi sendiri memang tadi seperti saya sampaikan ada banyak panduan yang dikeluarkan oleh Dikti, ada item-item yang dikembangkan oleh Dikti yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan jurnal kita sekarang. Terus peraturan akreditasi pun juga demikian, sehingga saya yang awal-awal 2016-2011 sekarang sudah mulai ada berubah gitu ya. Kemudian pedomannya pun sama, jadi Bapak Ibu nanti bisa nah ini ada, bisa diklik, ini ada Arjuna, Bapak Ibu nanti bisa ngecek di sini mekanisme pengajuannya seperti apa. Nah kalau di sini memang jauh lebih teknis ya, lebih ke relasi antar lembaga dengan pemerintah ya, Kemdikbud ya, Sinta Dikbud, nah itu lebih ke situ. Kemudian selanjutnya ini lebih masih teknis juga, itu kriteria berbasis penilaian akreditasi jurnal itu apa saja sih. Nah kalau kita berbicara tentang penilaian akreditasi, maka kita tidak bisa dilupakan juga dengan jejaring akademik tadi. Karena salah satu penilaian jurnal itu dianggap oke. Nah ini saya juga semakin kesini juga semakin belajar juga ya. Kalau dulu kan mungkin jurnal itu hanya sebatas menjadi etalase bagi artikel kolega kita di jurusan. Semakin kesini kan semakin bergeser harus diversifikasinya harus luas, kemudian dari luar negeri dan seterusnya. Bahkan yang terbaru ini saya baru tahu. Mungkin Kandawikiran bisa mengkonfirmasi ya, saya dikasih tahu oleh salah satu pembimbing saya. Bahkan kriteria jurnal yang bagus itu sekarang itu tidak hanya yang terindeks fokus. Jadi ketika sebuah jurnal dalam negeri terindeks fokus, tetapi yang menulis hanya orang Indonesia, maka dia bisa dianggap bukan jurnal internasional. Nah, saya pernah tahu nih Kak tadi kemarin saya sudah ikut semacam ngabuburit juga di kampus gitu ya. Saya kaget juga, ada aturan kayak gini ya. Jadi ternyata beliau cerita ada sebuah jurnal, kemudian sudah terindeks fokus, beliau mau menulis di situ, kemudian konsultasi di jurusannya dia, ternyata tidak dianggap internasional. Itu proses fokus. Jadi artinya apa? Artinya diversitas penulis, pengelola itu ternyata sekarang sudah mulai menjadi concern bagi Dikti, Dikbud,
bahwa sebuah jurnal itu oke, ya. Bukan sekedar Scopusnya. Saya juga kaget juga karena baru tahu, oh ternyata gitu ya. Saya pikir tadinya sedang membicarakan sebuah jurnal yang lain yang paling tinggi kan dianggap internasional itu karena misalnya ada editor lebih dari 4 negara, kemudian penulis juga lebih dari 2 negara setiap edisi. Saya pikir sedang membahas itu ternyata yang dibahas adalah jurnal terkait Scopus. Oleh sebab itu maka penilaian akreditasi, kemudian penilaian sebuah jurnal itu apakah dia masuk dalam kategori internasional atau tidak, ternyata sudah mulai bergeser dari hal-hal yang sifatnya lebih teknis, kemudian ke yang sifatnya bersubstansi tadi diversitas, kemudian kualitas artikel dan seterusnya. Nah, kriteria penilaian sendiri berbasisnya adalah Arjuna tadi ya. Di Arjuna tadi yang saya sampaikan itu ada namanya diversitas, terus kemudian substansi dan seterusnya, kemudian progres. Nah ini yang juga kadang pengelola jurnal itu agak tidak pede ketika mengajukan penilaian akreditasi karena merasa oh kok masih seperti ini nggak apa-apa. Jadi ada juga asesor itu yang menganggap progres kemajuan sebuah kualitas jurnal itu menjadi sebuah yang substansi karena misalnya tadinya nggak ada review, kemudian edisi berikutnya sudah ada review, edisi berikutnya sudah ada pakai bahasa Inggris dan seterusnya. Nah itu ada progres-progres pengelolaan jurnal yang kemudian itu menjadi penilaian dari apa namanya asesor menjadi sebuah penilaian yang positif. Walaupun kemudian ada juga yang sifatnya subjektif ya. Bagaimanapun mau penilaian jurnal maupun penilaian asesor yang lain kayak prodi dan sebagainya kan kembali ke penilaian subjektif gitu kan. Nah, karena bagaimanapun ya apa namanya jurnal itu nanti dinilai orang per orang. Itu memang pernah ada, tapi jangan kemudian menjadi kecil hati bahwa subjektivitas asesor itu menjadi penghambat, tetapi sebenarnya asesor itu memberikan item-item untuk pengembangan jurnal kita. Nah, ini kriteria perusahaan jurnal, ada beberapa item, cakupan keilmuan, aspirasi wawasan, sumbangan bersitek, ini yang dulu seperti ini. Kemudian ada deskripsi pemutakhiran, analisis, penyimpulan. Memang untuk beberapa jurnal di Indonesia kan perlu apa ya? Kalau menurut saya sih keberadaan asosiasi keilmuan dalam menggandeng tadi relawan jurnal atau misalnya kayak saya sampaikan dari kita ada konsorsium jurnal buat pemerintahan itu sesuatu yang memang sangat penting. Ya. Jadi mereka yang saya pikir akan mengontrol kualitas jurnal yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing jurnal itu harus ada pengawal dari masing-masing asosiasi keilmuan. Jadi tidak dikembalikan ke Dikbud secara sepenuhnya. Gitu ya. Nah ini yang sering terlewatkan hal penunjang. Pentingnya pencitraan jurnal. Kenapa sih kok ngurusin jurnal harus pencitraan? Ya karena bagaimanapun apa namanya jurnal itu semacam apa ya produk yang perlu kita sebarkan, perlu kita sampaikan ke khalayak sehingga kemudian itu perlu dikemas secara baik gitu. Nah, mengapa perlu pencitraan jurnal? Itu yang pertama adalah mengikuti pola penerbitan yang sudah mapan. Jadi apa namanya untuk mengurangi beban kita sebagai pengelola jurnal berpikir secara rumit, maka untuk mencitrakan jurnal kita itu sesuatu yang oke, itu cukup kita meniru yang sudah ada. Misalnya kayak waktu itu IPSR itu yang pertama kali dia meniru JKAP UGM, ya, karena kita masih belum tingkat 2, kita meniru JKAP UGM sudah tingkat 2, sehingga kemudian kita tuh hampir meniru item-itemnya semua. Itu jadi kita tiru, kemudian ketika kita sudah tingkat 2, kita meniru dari APSR. APSR itu American Political Science Review.
Jadi kita tiru item-itemnya, kita tiru cara pengelolaannya, kita tiru juga apa namanya bagaimana mereka mengumpulkan resource, ya, termasuk memberikan nama. Jadi kalau IPSR itu agak unik, kami tidak menggunakan apa namanya lead editor, melainkan kita menggunakan namanya kita tidak menggunakan editor in chief, tapi kita menggunakan namanya lead editor. Jadi kita sampai pada titik itu, jadi kita menjiplak dari APSR. Nah, kenapa penyelesaian jurnal itu penting? Itu juga mempermudah kerja di editor. Gitu. Kemudian memperkenalkan potensi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan membangun jejaring akademik gitu ya. Membangun jejaring akademik. Sebentar, saya tak geser sebentar. Ya, memperkenalkan potensi akademik ini penting untuk kita sendiri, pengelola jurnal, juga untuk lembaga. Jadi pencitraan jurnal itu tidak semata untuk menunjukkan bahwa jurnal kita oke, tetapi kita itu punya ini loh, SDM seperti ini di kita. Jadi ketika nanti citranya sudah oke, maka citra personal dosen dan peneliti juga ikut oke. Kemudian citra lembaga pun juga akan ikut terdongkrak menjadi lebih baik. Makanya pencitraan jurnal dan jejaring akademik itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Karena kita tidak sekedar berbicara tentang indeksasi, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk kemudian bisa apa namanya saling support ya satu sama lain. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita melepas belenggu kelembagaan, jadi kita bisa ke kampus A, kampus B, kampus C, begitupun kampus B, C bisa kita juga seterusnya, memperkuat jejaring itu. Kemudian, nah ini yang mungkin udah umum ya. Bagaimana sih terus kemudian membuat orang itu percaya sama kita, sama jurnal yang kita kelola. Yang umum di Indonesia untuk membuat pencitraan jurnal, mencitrakan diri sebagai sebuah akademia yang oke gitu ya. Di Indonesia khususnya itu memang harus punya Scopus ID. Nah, kalau kata teman saya ini, orang kalau udah punya Scopus ID ini berarti ilmunya sudah oke. Walaupun belum tentu kayak gitu sih, tapi secara umum ya. Secara umum ketika orang itu punya Scopus ID, punya ID akademik yang lain, maka rekognisi akademiknya itu lebih mudah untuk dilacak. Sebenarnya lebih ke arah sana. Jadi orang akan lebih mudah, oh Pak Cahyo risetnya seperti ini, nulisnya seperti ini. Pak Wigi risetnya ini, nulisnya ini, dan seterusnya. Maka itu akan memudah kita untuk memperkenalkan diri kita ke khalayak di luar kita, terutama di luar lembaga kita, dan juga secara level internasional. Kedua, di beberapa negara yang lain, itu sebenarnya kita juga mengenal namanya Oblons atau Researcher ID, gitu ya. Beberapa negara yang tidak cukup familiar, bukan tidak familiar ya, tidak terlalu Scopus minded, itu mereka menggunakan Pablons. Nah, Pablons, kemudian ada Google Scholar saja yang semua dosen juga sudah punya. Kemudian ada juga namanya ORCID. Nah, ORCID ID ini sekarang sudah banyak dipakai di jurnal-jurnal bereputasi. Kenapa ORCID ID ini penting? Karena ternyata dia ini semacam apa namanya, semacam CV online gitu ya. Jadi ketika kita misalnya punya CV online, jadi saya sering kali ketika ditanya, Pak Cahyo minta tolong kirim CV dong, saya langsung kirim link ORCID ID saya. Jadi gitu. Jadi ORCID ID ini bisa mengumpulkan antara Scopus, Researcher ID, dan Google Scholar. Jadi kita bisa kumpulkan semuanya di situ. Bahkan kita bisa juga menambahkan hibah-hibah penelitian gitu ya. Award, hibah penelitian, kemudian kita pernah studi di mana, dan seterusnya. Itu penting juga. Nah, saya belum menuliskan di sini, itu kalau misalnya kita punya rezeki yang lebih, maka kita bisa juga langganan domain website, ya, gitu kan. Saya kebetulan punya website karena sebenarnya kalau website itu lebih ke hal yang
bisa juga kita untuk mengunggah artikel-artikel yang populer. Karena kalau populer itu di 3 ini agak nggak bisa di cover ya, walaupun mungkin bisa diakali tapi agak ribet. Kalau kita punya website sendiri semacam blog, itu kita bisa masukkan secara lebih mudah. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di level nasional kita punya namanya Sinta, yang saya kira ini juga wajib untuk semua dosen untuk membuat gitu ya. Gitu. Kemudian, nah ini cara mencari Scopus ID. Ini sebenarnya kalau sudah punya 2 lebih mudah ya, tinggal dimasukkan terus kemudian akan keluar nama kita dan ID kita. Jadi ketika orang bertanya, emang kamu udah punya Scopus ID? Nah, tinggal kasih ini. Jadi itu yang kadang digunakan oleh orang semacam mengidentifikasi apakah seseorang itu sudah bisa menulis dengan baik atau tidak, walaupun tidak sepenuhnya seperti itu ya, tapi kadang seperti itu. Kemudian Pablons Research ID itu juga kita bisa mencari juga, atau juga kita bisa membuat. Bedanya Pablons ini dibandingkan dengan Scopus ID, kalau saya cenderung menyarankan dosen itu punya dua-duanya, Scopus ID dan juga Pablons. Karena apa? Karena Pablons itu bisa untuk melacak aktivitas review kita. Jadi misalnya kita pernah diundang sebagai reviewer gitu, di sebuah jurnal bereputasi, itu kita akan dapat credit point di situ. Jadi ada semacam keterangan bahwa kita pernah mereview di sebuah tempat. Nah, setahu saya itu nanti bisa digunakan untuk secara tambahan ke guru besar. Nah, itu kan menarik. Sedangkan di Scopus nggak ada. Scopus itu hanya lebih ke publikasi yang pernah kita hasilkan. Nah, kalau itu kita bisa sampaikan kan itu lebih oke ya, bahwa kita punya jejaring di sebuah jurnal. Jadi tidak sekedar kita aktif menulis, tetapi kita juga aktif berpartisipasi di jejaring keilmuan kita, gitu ya. Dan itu direkomendasi oleh Pablons. Saya pikir itu kaitannya antara indexing kemudian dengan jejaring akademik, dan saya pikir itu sangat penting sekali. Kemudian Google Scholar sama juga, ini juga indeksasi juga. Kita bisa mengunggah paper-paper kita di sana maupun secara otomatis kita mengekspor paper yang pernah kita terbitkan gitu ya. Nah, ini ada cara membuat, cara mencari juga bisa. Kemudian ini yang kadang menjadi tanda tanya bagi beberapa pengelola jurnal, apakah riset yang diterima di sebuah jurnal itu harus riset atau kajian literatur atau keduanya. Nah, ini sebenarnya juga agak menarik kalau di Indonesia ya. Dan ini setahu saya akademia di Indonesia termasuk asosiasi itu tidak banyak bersuara. Dalam artian kalau di luar negeri kita itu kan sedang tren jurnal itu diutamakan yang riset lapangan. Padahal banyak juga riset-riset literatur itu kan yang penting juga ya. Tapi saya belum pernah mendengar ada asosiasi keilmuan yang bersuara bahwa keduanya sama-sama pentingnya. Nah, ini beberapa contoh jurnal di jurnal top ya saya kira. Yang basisnya yang pertama berbasis riset, yang kedua berbasis literatur. Nah, kalau kita bisa mengembangkan jejaring akademik yang oke di masing-masing keilmuan kita, termasuk tadi hasil dari pencitraan kita, bahwa di luar tuh bisa loh kalau kita nulis kajian literatur, nah itu kan bisa kita dorong ke Dikti, ke Dikbud untuk menyampaikan bahwa nggak ada masalah kalau di luar negeri itu kayak gini. Nah di Indonesia ternyata belum, dan asosiasi juga belum bergerak. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kemudian punya pengalaman menulis riset-riset berbasis literatur, dan itu terbit di jurnal bereputasi internasional, saya pikir bisa menggalang kekuatan di asosiasi untuk menyampaikan ke Dikti. Karena seingat saya, memang yang diapresiasi oleh Dikti adalah kajian yang berbasis riset lapangan. Kemudian ini tadi yang isu baru, ORCAD ID, saya pikir sekarang sudah banyak sekali jurnal-jurnal bereputasi yang meminta ini ya. Jadi Bapak Ibu saya pikir perlu juga untuk membuat ini, CV online ini, jika kemudian orang ketika mau membangun berkolaborasi mungkin secara paper belum terdeks Scopus, tapi sebenarnya secara kualitas riset kita oke. Ada kan maksudnya beberapa kolega itu yang lebih fokus pada jejaring riset.
misalnya kayak teman-teman di lembaga riset kayak di AP3ES, kemudian di apa namanya Indef, kemudian di Semeru dan seterusnya, mereka lebih banyak mengkaji riset-riset. Mungkin juga teman-teman kita sama di lembaga-lembaga penelitian LB2M kita, apa namanya, kemudian di apa namanya riset center kita di jurusan masing-masing di fakultas. Itu mungkin juga ada teman-teman yang secara riset itu sebenarnya produktif, tetapi untuk menyarikan itu kemudian menjadi sebuah artikel mungkin agak kesulitan. Nah, bagi teman-teman yang seperti ini, saya pikir membuat Orchard ID itu penting sekali, sehingga kemudian teman-teman dari lintas lembaga itu bisa mendapatkan bibit-bibit unggul peneliti, gitu ya, untuk diajak kolaborasi. Karena saya ada satu teman saya yang sebenarnya risetnya itu oke, dan alhamdulillah ketika S3 itu dapat pembimbing yang oke juga. Jadi sebelum kuliah S3, beliau belum pernah menerbitkan jurnal di bereputasi. Bereputasi belum pernah. Begitu S3 dapat pembimbing yang oke, dia itu sudah menerbitkan 3 artikel di Q1. 1 di Taylor Francis, 2 di penerbit kampus. Jadi itu menurut saya ada andil di situ bahwa tidak semua dosen dan peneliti itu pintar menulis, tetapi bisa jadi dia pintar riset. Nah, ketika tadi kita punya order ID, kita bisa masukkan pengalaman riset kita di situ, sehingga kemudian ketika ada orang mencari, wah aku butuh orang yang ahli riset, ahli tentang misalnya kayak apa ya, kalau saya dulu Kalijodo, wah Cahyo nih risetnya tentang Kalijodo. Saya belum ada paper terkait Kalijodo yang sering Scopus, tapi saya beberapa tahun yang lalu saya riset tentang Kalijodo, tentang sosial politiknya, kemasyarakatannya. Jadi kalau saya diajak riset tentang Kalijodo, insya Allah sih bisa. Itu pentingnya Orchard ID yang tidak tercover oleh Scopus dan Pablons. Makanya kemudian saya tersampaikan jurnal dan jejaring akademik itu tidak sekedar mendesiminasi naskah, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi melakukan riset dan juga publikasi ilmiah. Gitu ya. Kita bisa mencari Orchard ID kita maupun membuat nanti itu mirip CV online gitu ya. Jadi tadi nama, kita pernah kuliah di mana, dapat award apa, kemudian kita pernah melakukan riset apa, dan seterusnya. Nah itu saya pikir itu akan mempermudah kita untuk membangun jejaring akademik. Nah ini untuk khusus untuk jurnal, ini juga penting juga. Di sebuah jurnal yang bereputasi itu biasanya akan diminta diversifikasi editor dan reviewer. Nah, jadi dalam konteks itu maka jejaring akademik itu sebenarnya sebuah harga yang mutlak, harus ada ya. Tapi kan tidak semua jurnal itu pengolahnya punya jaringan akademik yang cukup luas. Misalnya kayak, ya gampangnya kalau di Indonesia ya tidak semua kampus tuh kayak UI, UTB dan UGM, ya, setidaknya kayak gitulah. Nah, oleh karena itu maka ada strategi untuk memperkuat jejaring kita. Jadi penulis itu diminta untuk usul reviewer. Ini isu baru sih. Di Indonesia belum banyak jurnal yang pengolahnya itu meminta penulis merekomendasi reviewer. Nah itu saya masih belum sering dengar ya. Padahal itu ketika bisa dilakukan maka itu akan menambah jejaring bagi jurnalnya, bagi dosennya, bagi pengelolanya maupun bagi kampusnya. Gitu ya. Tapi memang ada beberapa panduan yang harus diikuti sehingga kemudian usulan reviewer itu tidak bias ya. Pada dasarnya dikembalikan dari semua persyaratan ini, penentu siapa yang akan menjadi reviewer tetap pada pengelola jurnalnya. Jadi kita tetap dapat dong jaringan yang diusulkan, tetapi otoritas untuk menentukan siapa yang akan dipakai tetap oleh kita. Nah, jadi jurnal itu tetap berkaitan dengan penguatan jejaring akademik tadi. Nah, terkait dengan pengelolaan jurnal tadi memang ini ada doa usaha dan asesor tadi. Jadi asesor pun juga menjadi bagian dari jajaran akademik kita bahwa mereka dianggap punya keilmuan yang di atas rata-rata mumpuni untuk menilai jurnal dan kemudian itu juga menjadi bagian dari penguatan jajaran akademik tadi. Maka seringkali ada orang yang menyampaikan bahwa
saya asesor jurnal, itu mudah-mudahan tidak sekedar untuk menyampaikan bahwa mereka asesor, tapi untuk menyampaikan bahwa dia punya something untuk bisa dikerjakan bersama kita. Itu yang saya sudah temukan juga ada beberapa asesor ketika beliau mengatakan saya asesor jurnal ini, kok saya asesor ini dan seterusnya, itu ditujukan untuk membangun jejaring. Jadi istilahnya brain drain ya. Jadi ada profesor, ada orang-orang yang punya kapasitas tertentu itu menyebarkan ilmunya ke jejaring-jejaring yang di sekeliling dia. Saya kira demikian Pada WG, Bapak Ibu semuanya, kita bisa melanjutkan diskusi bahwa pengelolaan jurnal tidak hanya terkait dengan administrasi dan indeksasi, tetapi lebih jauh daripada itu kita bisa mengarahkan itu kepada peluang-peluang kolaborasi. Sehingga peluang kolaborasi sehingga kita bisa membangun kesuksesan bersama. Kalau di IPSR itu kita punya tagline belajar bersama, maju bersama. Karena apa? Karena ya nggak mungkin kita maju sendiri-sendiri. Kita harus bisa maju dengan mengajak orang lain, pun demikian orang lain ketika maju itu dengan mengajak kita. Kira-kira demikian, bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Kanda WG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dari penjelasan Mas Cahyo tadi, tidak saja saya awalnya mengemukakan istilah ekosistem, namun terdapat isu lain yang tidak saja terkait dengan akreditasi, tidak saja terkait dengan pangkat semata-mata. Jadi kalaupun kita kaitkan antara jurnal untuk pangkat, itu tetap sah-sah saja, namun jangan berhenti di situ, bahwa ada sesuatu yang melampaui urusan pangkat semata-mata. Ada urusan akreditasi melampaui itu semua. Maka dalam kaitan dengan ini, pengelolaan sebuah jurnal berkaitan dengan pencitraan institusi, terkait pula dengan jejaring akademik. Dan ketika kemudian Sinta, tentu ini pro dan kontra, namun kemudian ketika Sinta diluncurkan, maka tidak lagi kita melihat berapa luas kampus tersebut, berapa banyak jumlah mahasiswa dan seterusnya, bukan itu satu-satunya tolak ukur, tetapi justru kita melihat posisinya. Mas Cahyo pernah mengemukakan di media sosialnya bahwa justru ini adalah kesempatan bagi kita di wilayah lain ya selain Jawa, di mana memungkinkan bagi kita untuk menempatkan posisi-posisi kampus-kampus kita tidak melihat dari Pulau Jawanya, namun kemudian justru bisa bersanding dengan perguruan tinggi lain, peneliti lain, maupun dosen lain, sekalipun kita di luar Jawa ataupun di daerah 3T sekalipun. Ini tentu satu hal yang memungkinkan untuk kita lakukan. Oleh karenanya adalah prakarsa untuk kita diskusi setiap Ahad sore ini adalah dalam kaitan menyemangati teman-teman di Papua untuk kemudian melihat bahwa keberadaan dosen-dosen di Papua sejatinya jangan dilihat dari sisi Pulau Jawa. Kalau itu dilihat, maka kita akan selalu melihat ke 3T, ya, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tetapi kalau kita lihat dari sisi matahari terbit, tentu kawan-kawan dan kolega yang ada di Papua yang awalnya mereka lebih awal menikmati matahari terbit, tentu berdoanya juga lebih awal. Bagi yang Muslim tentu salat subuhnya lebih awal, bagi yang Kristen dan Protestan mereka bisa ke gereja lebih awal berbanding yang ada di Semarang maupun di Jawa. Jadi dalam serpihan-serpihan ataupun mozaik diskusi itulah kemudian kita mengajak teman-teman. Hari ini ada Mas Cahyo dan insya Allah pekan depan ada Mas Afdillah, dan nanti di akhir kita bahkan tutup 2 sekaligus, ada Mas Ahmad Sahida dan ada satu lagi dari Malaysia, Mas Syamsuri Muhammad Saad, yang akan bergabung bersama dengan kita. Saya mengundang kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudari, jikalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang bisa kita diskusikan dalam kaitan dengan ini, silahkan baik menambahkan apa yang sudah dikemukakan oleh Mas Cahyo tadi,
ataupun juga ada pandangan-pandangan lain yang bisa semakin memperkaya hazanah keilmuan kita, silahkan. Ya. Ya, ini ada Mas Cahyo. Pertanyaannya adalah bagaimana konteks kita melihat sebuah jurnal. Ya, ini kan tadi dikatakan bahwa jurnal itu juga jejaring kolaborasi. Jurnal juga adalah merupakan pencitraan. Dan boleh jadi jurnal juga adalah terlepas dari urusan akreditasinya, dia sebenarnya salah satu alat untuk mendiseminasi. Nah, tadi Mas Cahyo menyebutkan bahwa artikel populer pun juga adalah alat untuk mendiseminasi. Bagaimana kita mendiversifikasi ini? Ya kan tentu jurnal hanya salah satu dan bukan satu-satunya. Bahkan Mas Cahyo sekarang sudah punya website. Kalau saya masih ngeblog numpang ke tempat orang, dulu pakai Kompasiana, sekarang pakai Pep News. Ya sekarang bergerak lagi ke Medium. Nah, ini bagaimana kaitan antara jurnal dan kepelbagaian produksi-produksi keilmuan dan juga platform-platform keilmuan. Silakan Mas Cahyo. Ya, terima kasih Kak Dari. Jadi memang sekarang itu ruang semakin luas ya. Jadi kita juga tidak perlu membatasi diri bahwa apa yang kita lakukan itu hanya diteruskan ke jurnal. Ya. Saya sendiri memang beberapa kali menuliskan di artikel-artikel populer, kemudian di jurnal juga iya. Karena bagaimanapun tadi ketika dikaitkan dengan memperkenalkan, kita sebenarnya lebih ke memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri yang basisnya adalah kita berangkat dari kita tidak mungkin berhasil tanpa orang lain yang sama visinya tentu saja. Jadi ketika kita punya aktivitas akademik itu bisa kita teruskan, kita salurkan ke jurnal yang pertama saja di dunia akademik, atau misalnya ke artikel-artikel populer. Ya. Artikel populer itu juga tentu saja akan punya konstituen yang berbeda juga. Hanya saja kalau kita tadi berpikir bahwa menulis dan juga riset itu kaitannya dengan diseminasi, kemudian juga memberikan kebermanfaatan, maka semua ruang itu harus bisa dioptimalkan gitu ya. Karena dengan pengembangan itu maka akan lebih banyak kolaborasi yang bisa kita bangun. Misalnya ada orang yang memang tidak begitu update terkait dengan perkembangan keilmuan di sebuah jurnal misalnya. Kan ada orang itu kadang-kadang dia nggak peduli jurnalnya apa. Yang penting adalah artikelnya bagus ya. Padahal ada di belahan dunia yang lain orang itu sudah kadang berpikir bahwa oh kalau aku mau riset tentang ini maka harus ke jurnal ini. Nah jadi ada yang seperti itu. Nah makanya kemudian perlu diversifikasi saluran untuk menyampaikan hasil kerja kita. Kita ada jurnal, ada website, ada misalkan Twitter, ada YouTube dan seterusnya. Makanya saya pikir itu memang bagian penting. Makanya di beberapa jurnal kan sekarang ada juga yang pakai Twitter ya, ada tweetnya, ada YouTube-nya dan seterusnya. Mungkin di Indonesia itu belum cukup populer, tapi sebenarnya di luar itu sudah mulai ada. Ya kemudian diharapkan apa yang kita kerjakan itu bisa lebih banyak dibaca orang, diketahui orang, sehingga kemudian itu berpotensi untuk membangun jejaring akademik tadi. Saya pikir itu yang menjadi penting dari sebuah diseminasi naskah dibandingkan hanya sekedar tadi mencari kum. Walaupun itu benar juga sih ya, kum, administrasi, kemudian indeksasi dan seterusnya. Itu benar juga, tapi melampaui itu ada potensi-potensi kolaborasi yang saya pikir itu juga tidak kalah penting. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Ayu. Ya, ini karena Ibu Siti Ayu menulis saya dosen baru. Gak ada masalah Bu. Kadang-kadang justru dosen baru tidak menjadi jaminan bahwa tidak lebih banyak mengetahui dibanding dosen lama. Karena pengalaman tentu berbeda dengan pengalaman. Ada dosen
kolega kita yang bertahun-tahun jadi dosen bukan pengalaman, tapi justru hanya pengalaman. Jadi jangan risih dengan soal baru. Semua yang baru pasti bagus, ya, kecuali gigi palsu baru yang harus penyesuaian. Ya, ini Bu Ayu ingin bertanya, dengan jurnal-jurnal yang ber-ISSN atau DOI, tapi belum terdaftar di Sinta atau Scopus, tetapi terindeks di ORCID atau BASE atau Google Scholar dan Garuda. Kira-kira pandangan Mas Cahyo seperti apa? Karena ini kan tadi kalau bicara tadi pencitraan dan jejaring, kita tetap tentu perlu dalam kaitan indeksasi, tapi jangan menjadi menuhankan itu semua. Ya, kalau ini Ibu Siti Ayu justru kemudian ya tentu pilihan-pilihannya tetap bagus, Scopus dan seterusnya, tetapi jangan itu menjadi acuan. Ya, silakan Mas Cahyo, pandangannya terhadap pertanyaan Ibu Ayu di chat box ini. Ya, pertanyaan yang menarik Bu Ayu ya. Jadi itu memang sesuatu yang saat ini menjadi kegelisahan kita bersama. Mengapa kemudian Scopus itu menjadi momok gitu ya? Karena jujur saja, salah satu paper saya yang banyak dikutip awal-awal di jurnal Brevetaku, jurnal bagus ya, ada Global Environmental Change, itu justru bukan paper yang terdiri Scopus. Jadi itu paper saya sudah selesai, itu masih dikutip sama orang di jurnal Brevetaku. Kemudian kemarin ada juga Ya, ini suaranya hilang Mas Cahyo. Ya, jadi saya akan cerita yang tadi ya. Oke, silakan. Ya, yang ITB itu bahkan dia ketika menerbitkan artikel itu tidak terindeks Scopus artikelnya, tetapi yang mengutip itu seratusan lebih artikel terindeks Scopus. Jadi memang ada, ya tadi seperti saya sampaikan ya, ada orang-orang yang memang sudah punya kecenderungan pada jurnal tertentu, sehingga kemudian dia melupakan jurnal yang lain. Itu memang ada fenomena seperti itu. Misalnya kayak saya ya, saya kalau misalkan berbicara tentang politik di Indonesia, maka mahasiswa saya akan saya arahkan ke jurnal A, B, C, D, E untuk dalam negeri. Jadi sebagus apapun artikel di jurnal yang lain, itu maka akan kecil kemungkinan dibaca. Walaupun itu salah, saya akui itu salah. Tetapi ada orang yang seperti itu. Karena apa? Karena yang kita lihat pertama kali adalah pengelolanya. Jadi kita nggak lihat indeksasinya enggak, tapi pengelolanya dia profesional. Jadi saya cukup percaya bahwa jurnalnya pun akan profesional juga. Walaupun tentu saja di jurnal yang lain juga bisa jadi lebih bagus kan, tetapi saya terlanjur sudah rujuk ke jurnal-jurnal itu. Jadi tidak mengapa kita memilih jurnal yang tidak terindeks Scopus. Kalaupun memang itu kalau saya sih pandangannya sebenarnya bukan indeksasinya ya, tapi penerbitnya siapa. Yang pertama tentu saja penerbit itu ada penerbit yang bonafit. Itu biasanya mereka udah terlanjur punya nama, kemudian kalau macam-macam ya bisa meruntuhkan reputasi kan, misalnya kayak Wiley, Sage, Emerald dan lain-lain kayak gitu. Terus kemudian level yang kedua itu penerbit asosiasi keilmuan. Kenapa ini juga kecil kemungkinan mereka main-main dalam jurnal, karena yang dipertaruhkan adalah asosiasinya. Kecil kemungkinan pengelola itu akan main-main di situ. Walaupun tidak terindeks Scopus, pasti mereka akan kontrolnya relatif lebih bagus. Atau misalnya yang ketiga adalah penerbit kampus. Penerbit kampus sama juga. Walaupun mungkin secara pengelolaan agak kurang, tetapi tanggung jawab mereka terhadap kampus itu biasanya akan membawa mereka mengelola jurnal secara profesional. Akan ada perasaan bersama. Saya IPSR telat terbit itu perasaan bersalahnya itu gede banget gitu. Sampai saya pengen mundur. Tapi ya karena yang menggantikan ya nggak bisa mengelola juga ya, saya sampai lagi gitu ya.
Gitu. Jadi sebenarnya tidak berpatokan pada indeksasinya, tetapi lebih kepada siapa sih yang menerbitkan. Sebuah negara, ketika teman saya sedang PhD di sebuah negara di luar ya, itu dia mengirimkan artikel ke jurnal saya dan dia nanya, Mas, punyamu sudah di DOAJ? Pertanyaan dia bukan udah di Scopus atau tidak, udah di DOAJ. Malah Kak Giza kaget juga lah, kok nggak nyari ya Scopus? Enggak, profesorku pengennya yang di DOAJ aja. Karena memang di DOAJ itu ada standar-standar pengelolaan jurnal tertentu yang itu sebenarnya untuk tadi yang saya sampaikan di awal itu untuk ketertiban naskah. Bahwa kemudian substansi itu sebenarnya ya masih ya so-so lah ya di sebuah jurnal seperti ini, sebuah jurnal seperti itu dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa dalam satu review di jurnal tertentu itu akan ketat dan itu semuanya ketat. Misalnya kayak gini, ada teman saya menerbitkan artikel di jurnal penerbit Poki, gitu ya. Dia hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan terbit. Q2 di Emerald. Bisa aja, nggak masalah. Tapi karena di Emerald itu memang terkenal tertib dan seterusnya, ya orang nggak akan ragu bahwa itu hanya abal-abal. Nggak mungkin orang bertanya, jurnal Emerald itu abal-abal. Kecil lah kemungkinan. Sama nggak misalnya orang bertanya, Mas, jurnal terbitan Sage itu ada yang predator nggak sih? Saya yakin nggak ada yang jawab, ada. Saya kecil, atau Taylor Francis. Mas, kalau terbit Taylor Francis nanti bisa buat lektor kepala atau guru besar. Jadi bukan sekedar Scopusnya, tapi ketika kita sudah menentukan jurnalnya, penerbitnya apa, maka kita akan lebih percaya diri. Jadi saya tidak pernah mendapati jurnal Taylor Francis yang discontinue di Scopus. Mungkin ada, tapi itu sangat kecil. Atau Emerald. Kalaupun ada, saya yakin pasti kecil. Sage misalnya, saya yakin pasti kecil juga. Jadi yang terpenting saya pikir bukan indeksasinya, tetapi penerbitnya siapa. Kemudian apakah ada leading scholar di situ. Memang ini nggak mudah, gitu. Jadi kita perlu berlatih. Saya pun juga masih berlatih. Bahkan kemarin ketika ada di satu forum, saya ditanya, Mas, saya setelah lulus kira-kira akan langsung urus pangkat dan seterusnya. Tidak. Saya 5 tahun ke depan, PR saya adalah memperkuat jejaring akademik. Karena itu yang nanti akan penting untuk memperkuat basis riset dan juga penulisan ilmiah saya. Jadi kayak gitu. Ya ini kita sama-sama belajar. Ayu juga saya, Kanda Wiki juga, dan yang lain itu juga perlu memperkuat jejaring akademik dan juga kualitas riset dan publikasi. Kira-kira demikian. Ya, tentu dalam dunia akademik Indonesia sangat menarik sekali warna-warninya, bahkan kemudian tentu kaitan dengan Scopus dan lain-lain ini menjadi satu tren, ya, tapi bukan satu-satunya tren juga. Dalam satu kesempatan perjalanan ke Malaysia bersama kolega-kolega, kita meneliti sekaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Lalu kemudian saya bertanya ke seorang kolega terkait dengan guru besar dan seterusnya. Jadi bahkan tadi seperti yang kurang lebih disampaikan oleh Mas Cahyo, bahwa ada juga kolega-kolega kita dalam satu masa tertentu bukan fokus bicara kenaikan pangkat dan seterusnya, tetapi justru dalam bahasa media sosialnya adalah memantaskan diri. Ya, jadi justru kemudian dia membuat reputasi, rekognisi dan sebagainya itu lebih menyenangkan bagi pilihan dirinya sekaitan dengan aktivitas di akademik. Dan kita juga lihat banyak sekali kolega-kolega kita justru diantaranya ada orang yang seperti Prof. Said Akil Siraj menjadi Ketua Umum PBNU. Itu juga bagian dari menyumbang kepakaran beraktivitas dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ada Prof. Haidar Nasir, itu juga adalah bahagian. Jadi tidak hanya ketika kita menjadi seorang akademisi kampus rumah, tetapi boleh jadi ada lahan-lahan pengabdian dan jurnal menjadi bahagian lahan pengabdian yang lain. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau masih ada pertanyaan, kita berada di penghujung
diskusi kita. Pak Herman Coleng sudah berada di tempat buka puasa. Ini 2 jam lebih awal dibanding di Semarang, ya, sehingga kemudian kita set memang diskusinya sore hari sambil ngabuburit tadi, dan termasuk kita di dosen-dosen ataupun kalangan akademik di Papua saling menyemangati, ya, sembari juga tentu tidak lagi merasa tertinggal, tetapi dengan kesempatan adanya Sinta, kesempatan adanya pandemi, ini pandemi kira-kira seperti Pertamina, ya, kembali ke nol. Kita semua kembali ke nol. Ini juga di simposium dan workshop bersama Mas Cahyo saya dapatkan dari Mas Bambang bahwa ya kalau kita mau mengukur itu ya selalu ukurannya harus dari nol, ya, sama. Jadi kita semua harus kondisi pandemi membawa kita kembali ke semuanya ke nol, maka dari sini kita mari membangun jejaring, membangun reputasi akademik, dan seterusnya. Salah satu caranya adalah dengan jurnal, tapi bukan satu-satunya. Bahkan tadi di awal Mas Cahyo juga menampilkan kepada kita tulisan populer, dan Mas Cahyo juga termasuk orang yang rutin menulis di koran maupun memberi komentar dan sebagainya, karena ini terkait tentu dengan kepakaran. Ya, sebelum nanti closing statement, mungkin Mas Cahyo boleh memberikan pandangan apa yang mendasari atau apa yang menjadi penjelasan pilihan-pilihan Mas Cahyo sehingga tetap menyasarkan energinya, waktunya untuk kemudian menulis di media koran ataupun memberikan tanggapan terkait dengan isu-isu yang berkembang di publik. Silahkan Mas Cahyo. Ya, yang pertama tentu saja khalayak kita tidak semuanya mudah mengakses jurnal, gitu ya. Dan juga baca jurnal kan relatif lebih rumit. Padahal di luar sana itu lebih banyak orang yang membutuhkan ilmu kita sebenarnya, selain kampus. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya kemudian saya seringkali melakukan kontemplasi dan menulis secara lebih ringkas, 1, 2, 3 halaman, dan saya kirim ke media, atau misalnya saya tulis di blog saya sendiri, sehingga kemudian itu lebih mudah untuk ditangkap oleh kawan-kawan. Dan kadang itu sifatnya adalah pancingan untuk teman-teman yang lain itu juga ikut mengkritisi, gitu ya. Jadi kita membangun kesadaran bersama. Jadi kalau di jurnal kan seolah sudah dan final, nggak bisa berulang-ulang, tapi kalau di media yang lain, termasuk medsos, termasuk di media cetak, media koran, itu kan orang bisa masih berkomunikasi, ya, saling memberikan respon. Itu lebih cepat lah. Kalau jurnal itu identiknya adalah proses yang sunyi, gitu ya, sunyi dan agak lama, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Tentu banyak catatan yang disampaikan oleh Mas Cahyo dalam catatan kita masing-masing. Pada saat yang sama tentu kemudian ini pilihan-pilihan topik ini kita diskusikan paling tidak bahwa tentu ini bagian dari upaya untuk membangun kapasitas dosen di timur Indonesia. Dan sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, lalu kemudian Mas Cahyo ada di Semarang, namun kemudian justru diskusi-diskusi seperti ini tetap berjalan, dan saya menduga seiring dengan berakhirnya pandemi pada saatnya nanti, maka boleh jadi diskusi-diskusi seperti ini melalui media-media apapun pilihannya, ada Google Meet, ada Zoom, bahkan ada sekarang Space di Twitter dan sebagainya, akan tetap menjadi bahagian dari aktivitas keilmuan. Dan adanya pandemi justru ini mempercepat penerimaan yang kita lakukan. Menutup diskusi kita pada sore hari ini, mohon berkenan sekali lagi Mas Cahyo memberikan kata penutup atau mungkin kesimpulan atau apapun itu bagian dari akhir dari diskusi kita. Silakan Mas Cahyo. Ya, terima kasih Kak Dewi. Pada dasarnya sebagaimana tagline tadi tagline PSR, kita belajar bersama, maju bersama, itu menjadi bagian yang paling penting dalam memperkuat jaring akademik, jaring keilmuan, termasuk juga tidak hanya kita sebagai personal, sebagai dosen dan peneliti,
melainkan juga penguatan jaringan akademis kita sebagai bagian dari institusi. Jadi ke depan memang secara disrupsi itu kan kita akan lebih mudah terkoneksi satu sama lain, dan besar kemungkinan harapan saya juga kita bisa berkolaborasi baik riset maupun publikasi, sehingga ketika kita nanti membangun reputasi itu kita akan membangun bersama-sama dan kita bisa sukses bersama. Kira-kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo. Tentu bagi kita di Papua, ketika ada kolega dengan institusi yang punya reputasi unggul seperti Universitas Negeri Semarang menyediakan kesempatan dan mau maju bersama-sama dengan kita, ini sebuah peluang emas, dan kita juga selama ini bersama-sama dengan Mas Cahyo dalam berbagai platform. Ada SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, kita menerbitkan jurnal bersama, melaksanakan seminar, bahagian dari diskusi akademik itu kita lakukan bersama-sama di situ, dan tentu mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita bisa melakukan kolaborasi dalam berbagai bentuk. Lalu tentu lagi-lagi bahwa outcome yang kita inginkan dari diskusi-diskusi seperti ini, bahwa kawan-kawan maupun kolega yang ada di perguruan tinggi Papua senantiasa tetap bersemangat, dan keberadaan kita di Papua menjadi satu anugerah tersendiri. Saya ingat kata-katanya Asma Nadia, bahwa orang sukses itu adalah berhenti mencari alasan. Sementara orang yang sebaliknya gagal adalah mencari-cari alasan untuk berhenti. Nah, ini tentu bacaan kita berbeda ya, namun pada masa-masa tertentu dulu ada forum Lengkar Pena, ada Anida dan sebagainya, sehingga saya pun juga menikmati apa yang ditulis oleh Asma Nadia. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Cahyo dan seluruh kolega yang berkenan bergabung pada sore hari ini waktu Papua. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam mendampingi diskusi kita ada hal-hal yang tidak berkenan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Minggu yang akan datang di jam yang sama bersama dengan fasilitator kita adalah Mas Afdillah dari UIN Sunan Ampel, yang sementara proses penyelesaian doktornya di Harvard International University, Amerika Serikat. Ya, lagi-lagi saya mengundang kolega-kolega yang ikut mengasuh ataupun mengelola jurnal. Terima kasih Mas Cahyo, terima kasih Bapak Ibu semua. Bagi yang Muslim saya undang untuk sama-sama membaca hamdalah sebagai penutup diskusi kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, selamat melanjutkan aktivitas kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Cahyo, Pak Herman, selamat melanjutkan aktivitas. Ini mau buka puasa bersama. Alfaris di Sorong, Pak Bur, dan Bu Siti Ayu, selamat melanjutkan aktivitas. Siap Pak Prof, terima kasih.